Ini disambung-sambungkan ke Yohanes 19 nomor 30, karena di situ dikatakan semuanya telah selesai, maka Yesus menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Disambungkan ke sana teman-teman. Jadi itu doktrin yang tidak ada hubungannya dengan penggenapan Taurat. Kita lanjut. Karena itu kata Yesus, siapa saja yang meniadakan salah satu perintah dari Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, lagi-lagi dipelintir jadi kerajaan surga, dan terhina dirubah menjadi terendah, biar dianggap bahwa sejahat-jahatnya mereka masih ada ruang masuk surga biarpun tempat yang terendah. Padahal itu bukan surga, itu di langit, dan bukan terendah melainkan terhina. Gak mungkin surga paling terendah pun gak mungkin terhina. Jadi orang yang mengajarkan, meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, bukan hukum ya, menghilangkan ajaran Taurat meskipun yang terkecil, atau menghilangkan Taurat, atau menghilangkan aturan-aturan, ketetapan, hukum-hukum, perintah dan larangan yang Musa terima, Nabi Musa terima dari Tuhan, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, apakah Paulus, apakah Kristen, apakah gereja, apakah pendeta, apakah pastor, apakah orang-orang Kristen meniadakan hukum Taurat, ajaran Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya, hanya orang sedeng yang tidak mau mengatakan menghilangkan. Tempatnya kemana kata Yesus? Neraka. Tidak bisa dipungkiri itu. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi Kucang. Ya, Jadi Pagi. menurut silakan Gurunda. Menurut pemahaman saya semua, Tuhannya Nabi Musa itu adalah iblis. Kata Yesus berkata di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu disaksikan oleh orang banyak, bukan 2 atau 3 orang. Orang banyak, ya, orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme. Yesus adalah seorang yang murtad dari Yudaisme, meninggalkan Taurat, melanggar Taurat. Dia dihukum mati karena pelanggarannya, karena dosanya kepada Yehova. Sedangkan Yehova itu bukan bapak. Yehova itu bukan Bapa, dia adalah iblis yang bermain sebagai Tuhan. Nah, jadi Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya itu diperdaya sampai dengan Maleaki. Maka Yesus datang ke dunia ini. Dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Dia hanya diutus kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel saja, bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang Indonesia, bukan orang Arab, kepada bangsa Israel. Kenapa? Dia membawa keluar orang-orang yang percaya kepadanya daripada Taurat, keluar dari Taurat. Itu disebutnya domba yang tersesat dari Israel. Barang siapa percaya kepadaku akan kupasang kuk yang baru. Ya, Yesus tidak membawa hukum, tetapi membawa perintah, ajaran. Ya, kalau Paulus itu meneruskan ajaran Yesus, ya, bukan menentang ajaran Yesus, tapi menjelaskan. Dia bukan murid, ya, dia ada salah juga, ya, karena dia itu bekas orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ya. Jadi di dalam Bisa Galatia disimpulkan Bang Kripto? ya, disimpulkan ya. Iya. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka siapa? Yang takluk kepada hukum Taurat. Ya, terima kasih. Ya, yang takluk pada hukum Taurat ini siapa, Bang? Yang takluk kepada hukum Taurat adalah mereka orang-orang Yahudi. Ya. Bukan Kristen Dia kan? diutus, bukan Kristen. Nah, berarti Yesus menebus Yesus orang Yahudi ya?
Ya, Yesus bukan penebus dosa orang Kristen, bukan juru selamat orang Kristen, ya. Dia menebus dosa-dosa murid-muridnya. Ketika ditangkap, Yesus mengatakan, lepaskanlah mereka. Murid-muridnya kemudian dilepas. Sebetulnya muridnya juga harus dihukum mati, sama dengan gurunya. Ya, Yesus itu menebus. Ya, bahkan Kayafas bilang, oke, saya setuju, lepaskanlah mereka. Kalau tidak, bangsa kita habis. Ya, itu. Jadi Yesus itu datang. Saudara Kripto ini dari sekte mana? Ya. Nah, kalau saya Ini mabok. ditanya, Gerunda mabok dia, Kripto. teman-teman, Mabok, Kucang. semuanya diborong dia. Tunggu, Kucang. Udahlah, Kripto. Kalau saya, Terlalu banyak makan jeda. dengar, kalau saya pergi ke gereja Katolik, saya bilang, pastor, Yehova itu adalah iblis, kamu keluar. Kalau saya pergi ke gereja Protestan, saya bilang kepada pendetanya, kamu tahu nggak Yesus mengatakan bahwa Yehova dari iblis, kamu keluar. Di mana saya bisa bergereja kalau saya berpaham begitu, Bang Zuma? Jadi Oke, saya baik. Kristen yang tidak berdenominasi. Iya, baik. Satu pelajaran yang ingin saya dapatkan dari apa sih Cipto? sabar saudara Yosua. Saya ingin satu materi pelajaran yang berharga buat saya hari ini. Pada titik mana saya bisa membedakan antara iblis dengan Yod-Heh-Vav-He yang mengutus Yesus, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Elohim, di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, pertanyaan saya, Bapak yang dimaksud di sini itu masih termasuk iblis? Bukan, Bang Zuma. Nah, ini yang saya mau Bapa gali. itu berbeda dengan Yehova. Bapa Nah, itu yang bukan saya mau gali iblis. itu, Pak, pembedanya antara Yehova dengan Bapa itu di mana? Garis pemisahnya di mana? Ya, dua-duanya mengklaim adalah Tuhan semesta alam. Bapa itu Tuhan semesta alam bagi Yesus. Yehova adalah Tuhan semesta alam bagi Nabi Musa. Kan Yehova kan dalam bahasa Ibraninya, Pak. Bapa itu dalam bahasa Indonesia. Kenapa menggunakan Bapak- kata pater? Kenapa menggunakan kata pater? Karena ada dua agama di bumi ini yang memanggil sang Tuhan utama dengan panggilan Bapa, yaitu orang Yahudi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mana bisa membedakan itu? Lain-lain. Coba Yesus berkata, mungkin ketika dia berdoa, dia mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa yang disebutkan oleh Yesus atau Pater, Abba, ya kan? Itu adalah Tuhan semesta alam. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah utusan, ya. Jadi Yehova itu adalah nama dan sebutan. Keluaran pasal 3 ayat 15. Yehova itulah namaku, ya. YHVH tetragramaton, itulah namaku untuk selama-lamanya, jangan diganti, dan itulah sebutanku turun temurun, jangan pernah diganti. Ya, tapi itu. ada hal menarik, Pak, kalau misalnya Anda kemudian mengatakan itu di dalam Amos 5:27, yang disebut Bapa juga itu adalah Elohim itu sendiri, yang disebut Allah itu juga adalah Yehova itu sendiri, dan yang disebut Bapa juga adalah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Gimana ceritanya Anda bisa membedakan? Atau mungkin sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Atau mungkin rujukan Abang ini ke Yohanes 8:44 ini. 844 itu berdiri sendiri, ya. Jadi tadi maaf ya, jangan mengatakan Allah itu adalah Yehova, bukan. Karena di situ Allah tulis itu, Amos 5:27 itu Allah itu, Pak, bukan Bapak di situ. ya itu kan Bang Firman selalu bilang kan LAI pendusta, ya, membawa nama Allah ke dalam L dan PB. Dan Kalau di perjanjian baru semua itu iya, perjanjian baru itu cuma memang nggak ada dasar asal-cengur saja pijakannya semua. untuk menyebut kata Allah di situ, Pak. Perjanjian baru. Ya, semua. Kalau perjanjian Kamu lama mengatakan, sampai hari ini orang Yahudi pun mengklaim Jangan bahwa meniot, ya mereka sebut moderator. Elohim
atau Yothipapi atau Hashem Adonai itu adalah Allah dalam pandangan Islam. Itu nggak bisa Anda rubah. Ya di mana? Nah, sedangkan kalau agama Kristen ini kan dalam kitabnya Perjanjian Baru itu Theos. Theos itu dewa, nggak bisa Anda sebut Theos itu dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Allah, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Karena Theos itu adalah dewa yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sedangkan Yothipapi itu adalah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh orang Yahudi menyebut Elohim dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala, boleh. Karena Yesaya 5:16 Elohim itu disebut Subhanahu wa taala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, boleh. Kami halalkan, kami bolehkan. Tapi kalau orang Kristen menyebut Tuhan mereka yang adalah Theos dalam Perjanjian Baru menyebut dengan Allah, kami haramkan hukumnya. Itu nggak boleh. Karena Kristen adalah agama yang asing bagi agama samawi. Kristen adalah penumpang gelap yang tidak berasal dari ajaran para nabi. Gitu abangku. Jangan emosi abang. Silakan kita diskusi pakai ilmu. Anda boleh tegas berilmu tapi ya. Silakan. Iya, iya. Semua, ayo. Iya, boleh, boleh. Mana semua? Kamu coba tunjukkan sama saya di mana Islam mengakui Adonai itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Di dalam dasarnya? Iman kami, saudara, kitab kami bukan dasarnya kamu. Ayo. Ini bicara sendiri kan. Bicara sendiri. Sekali kau ngomong sendiri, masuk aja toilet, ngomong sama isi sapi teng, jangan sini. Jangan ngomong sendiri abangku. Kita diskusi itu jangan emosi, relax. Orang kalau emosian dalam diskusi itu ketahuan kalau dia berada pada posisi kalah. Kalau orang menang itu selalu tenang dalam menyampaikan, meskipun tegas tapi tetap aja terarah. Silakan. Saudara kripto, saya tunggu saudaraku, manusia tak bertulang. Tunggu dulu. Saudara kripto, ini tolong tunjukkan di mana titik pisahnya antara Yothipapi Yehova dengan Bapa yang Anda maksud. Ya, memang kata Bapa itu digunakan di dalam PL ya. Contoh 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Aku, Yehova mengatakan ya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Israel ya. Ulangan pasal 8 ayat 5 bahwa Yehova Allahmu atau Tuhanmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau bapa kami, ya Yehova, engkau sendiri bapa kami. Ya, jadi Bapak sudah nangkap, saudara kripto, kami sudah nangkap. Ya. Terus Bapak yang iblis yang mana? Bapak yang iblis adalah Yehova, ya. Lah yang tadi? Ya, Yehova itu dipanggil Bapak juga, dipanggil Adon, Tuhan juga, ya. Jadi sebutan Bapak itu ada 2, satu Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus, kedua adalah Yehova disebut juga Bapak, Ab, ya. Nah, kalau yang di Kejadian 3:15 itu siapa itu, Bang? Iblis atau itu iblis yang menyaru ya sebagai Tuhan semesta alam. Ya, dia menggunakan ketika ditanya siapa namamu? Ya, dia dijawab, Nabi Musa tanya siapa namamu? Aku adalah aku. Jadi bukan. Coba Abang baca Kejadian 3:15 dulu. Sorry, Bang. Ya, silakan. Penting juga ini untuk orang Kristen ini, penting juga ini. Kejadian 3 ayat 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Buat orang Kristen, ya, nubuatan ini, ya, kata-kata ini, perkataan ini dihubungkan dengan Yesus, ya. Tapi kalau ditanya kepada seorang rabi, tidak. Apa-apa nubuat di dalam PL oleh orang Kristen itu dibawa ke ranah keyakinan Kristen. Padahal Saudara Henry, diam dulu. Divalidasi kepada seorang rabi, dia bilang nonsense, ya kan, omong kosong. Kami menunggu Mesia,
Yesus Ya, bukan ya, Mesias. Ya. maaf, saudara kripto, yang saya maksud di situ adalah ketika ada kata sheet yang merujuk kepada ani, aku akan mengadakan. Nah, aku di sini siapa, abangku? Apakah iblis atau pencipta langit dan bumi? Ini iblis yang menyamar sebagai Tuhan semesta alam, mengatakan, ya. Lalu di 14-nya kan, terkutuklah engkau, terkutuk. Kemudian 15, aku, yaitu Yehova Tuhan, ya. Nomor 14 Tuhan. Ya. Lalu berfirmanlah Yehova Tuhan kepada ular itu. Berarti Tuhanlah yang menciptakan permusuhan. Betul. Di dalam Bukan kejadian iblis. itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang dimaksudkan itu pencipta langit dan bumi. Dia, iblis itu Yang menciptakan permusuhan. langit dan bumi. Ya, Tuhan menciptakan permusuhan. Di belakang Tuhan Yehova itu adalah iblis yang menyamar sebagai Tuhan. Gitu. Jadi kembali ya, Bang Suma, tunggu ya. Iya. Yohanes 8 ayat 38. Apa ini Yesus mengatakan? Apa yang kulihat pada Bapa B besar, ya, pada Ab, ya, Abba, ya, yaitu Tuhannya, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu, orang-orang Yahudi, perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu B kecil. Jadi di situ Yesus itu membedakan antara bapaknya orang Yahudi dengan bapaknya dia, yaitu Tuhan dia. Jadi dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, Jadi itu adalah bapakmu. Tuhannya orang Yahudi. Gitu. Ya, jadi gini. Menggenapi Taurat. Jadi gini, abang. Seringkali orang Kristen maupun Muslim mengatakan, bukankah Yesus mengatakan dia menggenapi? Apa arti menggenapi? Ya, tidak berarti dia memenuhi taat kepada Taurat. Ya. Kita udah sampai pada poinnya, Bang Kripto. Jadi kalau dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, keinginan iblis di situ kan berdusta dan membunuh. ya, ingin menyalib Yesus. Berarti penyaliban ini karya iblis. Karya iblis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan karya Tuhannya Yesus, itu karya Tapi iblis. Jadi kesimpulannya penyaliban adalah karya iblis. Betul, Pak ya? Baik. Ya, Oke, kebangkitan adalah karya Tuhannya Yesus. Iya. Ya. Ya, jadi Bang Suma. masih bisa dilanjut, Bang Kripto? Masih, atau gimana? saya suka. Oke, Saya baik. suka. Oke, jadi ketika penyaliban itu adalah karya iblis, satu hal yang perlu kita renungkan di sini, khususnya saudara Kristen, adakah kebangkitan tanpa penyaliban? Saya ditanya atau orang Iya. Kristen lain? Saya. Iya. Adakah kebangkitan setelah penyaliban? Ada. Tanpa penyaliban? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kebangkitan Berarti dimaksud- penyaliban ini hal yang berjasa atau tidak? kebangkitan itu terjadi setelah kematian. Iya, Jadi itu maksudku. di sini kebangkitan itu adalah perbuatan atau dari Tuhannya Yesus. Sedangkan penghukuman mati itu dari Taurat, dari Yehova. Jadi Iblis katanya abang nih. iblis, ya Yehova itu Iblis. ya karya iblis. Adakah Ya. kebangkitan tanpa Ya. karya iblis? Adakah kebangkitan karya iblis? Tidak. Adakah kebangkitan tanpa karya iblis? Ada. Kebangkitan. Bagaimana bisa bangkit kalau iblis tidak menyalibkan? Oh, maksud gitu. Iblis itu harus menyalibkan, harus membunuh, menghukum mati, baru Karena? ada kebangkitan. Apa? Karena berarti- Yesus berdosa. Karena Yesus berdosa. Ya, Yesus berdosa, Bang Sumba. Berarti dalam hal ini, saudaraku Ya. Kripto, Ya. iblis berjasa menyalibkan Yesus karena tanpa penyaliban tak ada kebangkitan. Nah, dengan Oh, tidak. kebangkitan Kristen memperoleh keselamatan. Berarti Kristen harus berterima kasih kepada iblis.
Bukan, salah. Saya ulang lagi, Pak. Ya, Apakah kebangkitan bisa Yesus ada kebangkitan tanpa penyaliban? tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti, adakah keselamatan bagi Kristen tanpa kebangkitan? Kebangkitan itu bukan keselamatan. Kebangkitan itu tidak menyelamatkan orang Kristen. Saudaraku, Galatia 2 nomor 21. Baik, saya buka ya. Silakan. Ini Pak Cipto ini ngaur-ngaur juga ini. Galatia berapa Bang Suma? Galatia 6, Galatia 2 nomor 21. Nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, Gitu. sia-sia. Betul. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, 1 Korintus 15:17. Coba dibuka dan dibaca biar semua kita dengar di sini. Tuh. 1 Korintus 15:17. 15-17. Anak-anak saya di bawah tolong dicatat. Makasih saudaraku Bang Kripto atas materi ini. Iya, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, Betul. nah, tanpa kebangkitan sia-sialah iman Kristen. Tanpa kebangkitan orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Dan tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Berarti iblis sangat berjasa atas keselamatan orang Kristen. Bukan Kenapa begitu. bisa gitu, Pak? Kenapa bisa gitu, Pak? Kan Jadi- Anda baca sendiri, tanpa kebangkitan sia-sia iman, tanpa kebangkitan orang Kristen masih hidup dalam dosa. Berarti kebangkitan ini adalah penentu. Nah, sedangkan pencetus kebangkitan ya harus disalib dulu dong. Masa bangkit tanpa penyaliban? Bukan begitu jalan pikirannya, begini ya. Harus begitu, Pak. Lain. Gini ya. Oke, coba Paulus diterangkan. Paulus mengajar ya di pasal Galatia tadi yang kita sebutkan, pasal 2 ayat 16. Kamu tahu ya bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak seorang pun yang dibenarkan karena taat kepada Taurat. Hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi dia Gimana? Paulus kan dulunya tuh kan hidup di bawah hukum Taurat. Dia menganiaya pengikut Kristus. Kemudian dia bertobat. Ya, dia tak paham benar ya apa yang diperbuatnya sebelum dia bertobat. Dia seorang ahli Taurat. Dia belajar di perguruan tinggi Gamaliel dengan seorang Gamaliel. Dia ahli dalam Taurat. Dia bukan orang biasa. Ya. Jadi dia bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi Taurat itu menuntun orang-orang Yahudi sampai kepada Yesus. Ya. Di ayat 24-nya pasal 3, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita orang Yahudi sampai Kristus datang. Supaya apa? Kita dibenarkan karena iman dalam Yesus, bukan perbuatan di dalam Taurat. Sekarang iman itu telah datang, karena itulah kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Itu, Bang. Ya, udah. Artinya supaya tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntun, maka Taurat ini harus dilenyapkan. Taurat Tidak. ini harus dibatalkan. Kan begitu Tidak. kan? Tidak, Kalau tidak tidak. dibatalkan kan tidak berguna, Pak. Apakah Taurat ini bisa menyelamatkan? Memang tidak berguna. Coba lihat sekarang di Israel, ya. Mereka orang Yahudi pada hari Sabat bukan tinggal di rumah, ya. Tapi keluyuran di luar, di airport lebih sibuk lagi, angkat koper, turunin koper. Ya. Administrasi, imigrasi, semua orang Yahudi begitu. Hari Sabat mereka tidak lagi ya tinggal di rumah. Baik. Sekarang begini, apakah tanpa penyaliban Yesus bisa menebus orang Kristen? Yesus tidak ada hubungannya dengan orang Kristen, Pak.
Enggak, maksud saya orang-orang yang percaya bahwa dosa mereka sudah terampuni dengan darahnya. Apakah Yesus bisa sebagai penyelamat untuk orang-orang yang Kristen ini tanpa ada penyaliban? Dengar ya Kristen-Kristen di bawah ya, dengar ya. Kalian kalau membunuh, menipu, berzina, ya, itu kalian tuh tidak berdosa kepada Taurat, ya. Tetapi berdosa kepada hati nuranimu sendiri. Karena di dalam hati nuranimu tinggal Yesus, kebenaran, hidup, ya. Akulah kebenaran dan hidup, ya. Jadi, kalau kamu melanggar hati nuranimu, ya, yang bisa menghukum kamu adalah negara. Ya, kalau negara tidak bisa melihat kamu korupsi, kamu diadili nanti, ya, setelah kamu mati. Boleh kamu punya peti, kalian Kristen, petinya dari kayu yang berharga, pakai salut emas, ya, tapi jiwamu dituntut pertanggungjawaban jawab, mencuri, membunuh dan seterusnya. Tetapi tidak ada melanggar hukum Sabat, karena Sabat itu ada di Taurat. Orang Kristen tidak lagi hidup hidup mengikuti ketetapan Taurat, antara lain Sabat, mencuci tangan sebelum makan, ya, memberikan korban persembahan setahun sekali oleh Nabi di Ruang Maha Kudus. Tidak, kita bukan Jadi orang Yahudi. fungsi penyaliban untuk Kristen itu apa, Abang? Nol. Kalau fungsi kebangkitan? Kebangkitan juga nol. Nol. Nanti. Karena kebangkitan menunjukkan bahwa Taurat itu tidak berhasil membunuh Yesus. Bahwa perang antara Yehova dengan Ab, ya, dimenangkan oleh Ab, oleh Tuhannya Yesus. Ya, Taurat itu membunuh Yesus, tapi Ab ini membangkitkan kembali dia yang dibunuh. Tapi dalil yang kita baca tadi 1 Korintus 15 itu nggak berfungsi dong. Mana 1 Korintus 15 ayat 17. 15 ya 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu tuh orang-orang Yahudi, dan kamu orang Yahudi itu yang mengikut Yesus, dan kamu masih hidup dalam Taurat, dalam dosamu, karena Taurat itu tidak pernah, kata Yesus, tidak seorang pun bisa bukan menggenapkan, mentaati Taurat. Beda dengan menggenapkan. Paulus mengatakan dia tidak bercacat, Pak, dalam menjalankan Taurat. Kelihatannya, rupanya, kelihatannya, perasaannya. Paulus bahwa ngaku dia kok tidak bercacat. dia tidak Itu bercacat dalam Iya kan, dia berasa waktu dia sebelum bertobat, ya. Sebelum bertobat itu kan perasaannya. Penilaian sendiri. Ya, Oke, jadi gitu, penyaliban bro. itu adalah karya iblis, Pak, ya. Betul, Bang Suma, terima kasih. Oke. Kita sepakat. Saya pun mengaku itu, bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Itu juga siapa lagi yang ada di Amerika itu juga akui bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Dah, makasih Pak Kripto. Terima kasih Bang Luar Suma. biasa. Terima kasih, selamat Luar biasa. pagi. Ya. Pagi. Ada Yosua tadi mau ngomong, silakan Yosua, mau ngomong apa? Iya, halo Bang. Kenapa abang itu ngomong sama Pak Cipto? Aduh, itu kan sembarangan, asal ngomong aja kan. Nggak ngerti. Nggak ada yang sembarang, itu udah benar Ngomongnya itu. kemana? Salib itu karya iblis, yang betul. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible kok. Anda katakan ngawur. Iya, maksudnya gini Bang ya. Jadi Anda sudah akui juga bahwa penyaliban itu karya iblis. Abang katakan tadi itu, saya mengakui bahwa semua itu benar. Abang menyampaikan firman itu, Alkitab. Berarti penyaliban itu kita sepakat dengan Pak Kripto bahwa penyaliban itu adalah karya setan, kan? Iblis, apa namanya, penyaliban itu bukan karya iblis, tetapi Nah, itu gimana sudah ceritanya? dilakukan. Jadi karya siapa? Siapa yang menginginkan membunuh orang benar? Siapa? Iya, ya itu kita bisa jelaskan Bang. Iya, Ayat apa? yang abang udah dibawakan di dalam
perjanjian lama bahwa Allah menjanjikan adalah seorang untuk meremukkan kepala ular itu. Ular itu artinya untuk Nggak ada hubungannya, menaklukkan nggak ada dosa hubungannya. itu, maut itu. Nggak ada hubungannya dengan menaklukkan dosa dengan membunuh orang benar, itu nggak ada. Itu tumbal yang salah. Nah, iya kan, makanya itu kan ada. Coba begini, coba saudara, ini kan saudara kita Kripto, Pak Kripto Iya. mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis, dan Yesus juga mengakui itu. Yesus sendiri loh yang mengakui itu. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Tuh, Yesus mengakui penyaliban itu karya iblis. Itu Yesus katakan begitu. Nah sekarang Anda ingin mengatakan itu karya Tuhan, berarti Tuhanmu adalah iblis. Dudukkan perkara ini dulu. Penyaliban itu adalah karya iblis atau karya setan? Mana yang betul? Setan tidak pernah berhak untuk menyalibkan Yesus. Dengar, Bang. Lah, piye Thomas? Orang yang ingin membunuh Yesus menurut Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37. Orang-orang yang ingin menyalibnya adalah anak-anak iblis. Coba Anda baca Lukas 22. Ketika orang-orang datang ingin menangkapnya, apa kata Yesus? Waktumu sudah tiba, waktu kuasa kegelapan. Apa itu kalau kuasa kegelapan itu apa? Iblis. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan alias iblis. Pak Kripto dalam hal ini betul. Dia Kristen yang benar. Kalian aja yang menyanjung iblis, padahal yang menyalib itu iblis. Yesus mengatakan itu loh, saudaraku. Silakan. Iya, saya mengerti. Iya, saya mengerti itu. Berarti sudah paham. Berarti penyaliban karya iblis. Dengar dulu kan itu semua ada. Apalagi? Ya dengar ya. Gini. Apalagi yang mau dipelintir? Itu sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Selalu begitu. Kata Pak Dengar Kripto, itu iblis yang menjanjikan keselamatan dengan cara menyalib, itu iblis. Dan kata Yesus juga begitu. Matius 23 ente baca 32-33. Orang yang menyalib dan orang keturunan penyalib itu tempatnya neraka. Bagaimana mungkin engkau akan masuk ke dalam neraka? Tidak mungkin, kata Yesus. Jadi jangan mimpi, Cak Ayu. Iya, baik. Ya, Baik apa? Gini Bang Juma, coba Bang Juma pikir secara logika coba. Kalau memang Yang tadi ini aku nggak pikir rencana- logika, rupanya kau pikir. Iya, maksudnya kan gantian biar orang dibawa enak. Ya, Sekarang kamu simpulkan dengan tegas, orang-orang yang mau menyalib Yesus, menurut Yesus, bapaknya adalah Tuhan atau bapaknya adalah iblis? Iya, Jawab. Iya, aku jawab nanti. Gini. Jadi kalau Abang Suma mengatakan bahwa itu karya iblis atau rancangan iblis, ya jangan karya, rancangan iblis. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus yang mengatakan itu. Iya, Yesus. iya makanya Yesus diam, yang mengatakan diam. itu. Iya, diam. Yohanes Kita di sini 8 jangan nomor membodohi 37. orang. Hei, dalil membodohi Ya, pula. ini- Yohanes 8:37-38. Yang ingin kenapa menyalib kok? Yesus itu adalah anak-anak iblis. Iya, maksudnya gini ya, Bang Juma. Kalau saya setuju dengan Abang bahwa itu adalah rancangan iblis, kecuali iblis itu dengar dulu. Ya. Abang setuju. Ya. Kalau Abang berhasil membuat saya setuju bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, berarti Abang tunjukkan bahwa iblis itu akan menyuruh Roh Kudus datang kepada Maria bahwa aku akan membuat kamu lahir dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan mati disalibkan lalu bangkit. Justru Saya percaya. karena itu yang mati bukan Yesus. Nah, akan mengalihkan lagi. Itu Oh kan tidak, kuncinya. Saya sudah jangan, katakan makanya kepalamu jangan ke di situ situ. dulu, jangan ke situ Iya, dulu. kan saya Jangan kan ke situ percaya dulu. itu, Bang, karena di Betul situ kan? kuncinya. Oke? Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah Bapa kemana lagi? Elohim, Oke. Tuhan Lanjut. Elohim atau iblis yang mau penyaliban itu terjadi. Kalau iblis yang mau, Yesus lepas dari penyaliban. Kalau Bapa Elohim yang mau, Yesus nggak ada daya untuk melawan keinginan Bapa. Gitu loh. Yes. Nah sekarang kuncinya adalah siapa yang menginginkan kematian terhadap orang benar? Iblis atau Tuhan? Jawab.
Jawab. Oke, baik ya. Memang iblis yang menginginkan, tetapi itu sudah ada perbuatan. Sudah kemana? Santai. Sudah. Ya. Berarti Santai, kita kan ganti. penyaliban itu adalah karya Mana mungkin aku mengatakan kamu tidak bisa menunjukkan bahwa iblis datang ke Santa Maria dan berkata bahwa kau melahirkan seorang anak laki-laki dan mati lalu bangkit. Kalau kau tunjukkan itu, saya mengatakan hal yang itu, oke? Hancur. Coba Sekarang saya ulang lagi. Penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Ya iya kak, karya Tuhan. Nah, bagaimana mungkin saya mengatakan karya iblis kalau kau tidak Berarti menunjukkan Tuhan ayat? lu iblis. Tunjukkan ayat bahwa iblis datang kepada Maria. Dan Yesus mengatakan bahwa apa ketika seorang orang-orang anak laki-laki, lalu mati ada dan dua bangkit keadaan. ketiga. Saudara, Coba tunjukkan, di luar tunjukkan iblis Coba. yaitu manusia. Ada dua keadaan di mana Yesus memberikan umpatan kepada orang yang ingin membunuhnya. Umpatan pertama, kalian adalah anak-anak iblis. Umpatan kedua adalah kalian membawa kuasa kegelapan. Nah, di mana penyaliban itu Anda bisa tunjukkan bahwa itu adalah karya keselamatan? Di mana Anda bisa tunjukkan? Iya, baik. Bang Juma, ini aja kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Dia enak orang di bawah dong. Iya, kok takut sih, nggak bisa menjawab pertanyaan. Apa mau berdiskusi dengan saya? Coba tantang saya. Nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Oke, kesimpulannya, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu anak Tuhan atau anak iblis menurut Yesus? Jawab. Ya, baik ya. Saya tadi mengatakan bahwa lagi dan lagi kabur. Saya ulang lagi, ini kesimpulan. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus, dengar. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus, mereka adalah anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Jawab. Iya. Aku mengatakan bahwa itu anak iblis, tetapi rancangan bukan iblis, oke? Rancangan bukan iblis, dia nyari. Berarti orang-orang yang ingin menyalib Yesus adalah orang-orang yang disebut anak-anak iblis yang mau melakukan kehendak iblis atau yang mau melakukan kehendak Bapa? Tuhan, iya, jawab. Bagus ya. Aku jawab, dia melakukan kehendak iblis, tetapi rancangan bukan rancangan iblis, oke? Kau dengar itu? Berarti, dengar. Ya? Berarti kesimpulannya penyaliban adalah keinginan iblis, betul? Keinginan bukan keinginan iblis, Bang. Itu adalah rancangan Bapa. Kau dengar itu, oke? Iya. Iya. Kalau kau berani sanggup, masalah generasi. Kalau kau berani sanggup masalah generasi. Tadi iblis, tadi anak iblis, tadi keinginan iblis. Pas terakhir berubah menjadi takut rancangan Bapa. Ngomong sendiri. Masalah generasi. Kamu mau tipu saya? Saya ulang lagi. Bisa, Bang. Saya ulang lagi. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus menurut Yesus, orang-orang yang ingin melakukan keinginan iblis atau keinginan Tuhan. Silakan. Nggak usah, Bang, kamu nggak bisa membodohi saya. Tunjukkan iya, hancur. Jadi tengoklah teman-teman Kristenku yang menjadi pengikutku ya. Karena saya yakin di bawah banyak teman Kristen jadi pengikut Bang Suma, di bawah ingin nyimak. Tengoklah ini. Jadi saudara kita kripto, kita hargai, kita kasih penghargaan. Beliau telah menemukan benang merah bahwasanya penyaliban itu adalah karya iblis. Sementara Yosua ini masuk dalam kategori orang yang ingin menipu dirinya sendiri, niatannya menipu kita dan Allah, tapi dia menipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Padahal tertulis di dalam Bible, kata Yesus, mereka yang ingin menyalib Yesus adalah anak-anak iblis dan mereka mau melakukan keinginan bapaknya, yaitu membunuh orang benar. Saya kira begitu, sementara saya ibadah dulu sejenak 10 menit insyaallah. Lanjut. Aduh, Bang Juma mau bodohin saya. Aduh, gimana sih? Kalian pun aneh-aneh menjawabnya. Iblis itu esensinya berbeda dengan Tuhan. Makanya iblis itu tidak akan mau mengorbankan dirinya bagi orang lain.
Tetapi esensi Yesus itu, yang pengorbanan salib itu esensinya. Kan seperti itu diajarkan dalam Kristen. Kalian menjawab gimana kalian? Makanya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iblis nggak akan mau memberi, tetapi iblis itu akan mencuri, membunuh, membinasakan. Sudah beda esensinya. Makanya kalian Kristen menjawab seperti itu aja nggak bisa. Gimana kalian ini? Ini satu lagi, Yahweh iblis. Dari mana Yahweh itu menyelamatkan? Makanya dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah yang menyelamatkan. Mana mau iblis menyelamatkan? Belajar dari mana lah ini semua ini? Iblis itu pembunuh. Kedua, iblis itu pendusta. Iya, Yahweh enggak benar dulu, tanggapi dulu. Yahweh menyelamatkan bangsa Israel. Iblis mana yang mau menyelamatkan manusia? Kok bisa iblis itu memberi kekayaan, ya? Jadi gini Pak Cipto, ya. Ada yang dengar dulu Pak menyembah Cipto, dia, ya. Kita di sini. diberi kekayaan, Ya, Pak Cipto dengar dulu. diselamatkan. Pak Cipto dengar dulu, jangan sembarangan ngomong ya. Pak Cipto itu mengatakan sembarangan. bahwa rencangan iblis, ya. Pak Cipto dengar dulu Pak Cipto, ya. Jangan Iya, mengikuti saya ya, orang yang tidak mengerti konteks-konteks daripada kitab atau ayat-ayat tersebut, ya. Kalau dia mengatakan bahwa itu rancangan iblis, ya udah dia mengatakan seperti itu, dia tunjukkan ayat di mana iblis mengatakan kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan dia mati dan dia harus bangkit. Tidak ada ayat seperti itu, maka hanya ada ayat yang mengatakan Bapa yang mengatakan bahwa Maria itu lahir dari seorang perawan, itu dari Bapa, bahwa itu adalah rencangan yang sejak dahulu kala. Jadi itu Bang, jangan dibodohin, jangan mau di ero-ero sama orang, jangan mengikuti orang Bang, ya. Harus belajar. Kita itu berdebat punya prinsip Bang. Ini adalah orang yang pengen menang-menang sendiri, itu kita jangan mendengarkan mereka Bang. Oke. Ya, iblis itu walaupun tidak maha, dia itu lebih tahu daripada Yosua, daripada saya, ya. Dia umurnya jauh lebih tua daripada Yosua dan saya. Iblis itu sampai sekarang belum mati, ya. Dia itu punya kecerdasan, ya, lebih daripada Einstein, ya. Jadi itu iblis itu ingin menjadi seperti Tuhan, dan dia berdusta. Dia bisa mengadakan banyak mujizat, dia bisa mengadakan kesembuhan, ya. Akuilah itu, betul kan? Iblis itu perbuatannya tidak semuanya jahat. Bisa menyembuhkan, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan ilmu, bisa membawa orang kepada kepuasan. Asal kau mau menyembah dia. Pak, bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 10 itu? Coba tanggap itu. Yohanes 10 ayat 10 lupa. Saya buka. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, yaitu iblis. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan atau hidup kekal, ya kan? Jadi pencuri yaitu iblis itu pembinasa, ya. Pendusta. Dia tuh datang mencuri dan membunuh dan membinasakan, itu sifat iblis, tetapi iblis itu pendusta, ya. Dia bisa memakai kata-kata yang indah, ya. Dia bisa memakai kata-kata yang benar seperti, oh, Anda tahu nggak? Yesaya bilang bumi itu bulat. Memang bumi itu bulat. Zamannya Yesaya tidak ada alat, tidak ada kapal terbang yang bisa memvalidasi bahwa bumi itu bulat. Iblis itu lebih tahu daripada Yesaya, lebih pandai daripada
kita. Tapi ada satu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang lebih besar daripada iblis. Ya, iblis itu kalah. Ketika iblis minta kepada Yesus untuk disembah, apa Yesus katakan? Hai iblis, bukankah ada tertulis di dalam hukum Tauratmu, sembahlah ya Yehova. Ya, dia diam karena dia tahu, Yesus itu tahu dia punya penyamaran. Dia undur. Bukannya bilang sembahlah, Yesus mengajar sembahlah Yehova, bukan, ada tertulis. Seperti saya, seorang Kristen, ya, menyalin, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ada tertulis di dalam Al-Quran begini, begini, begini. Apakah saya seorang Muslim? Bukan. Ya, jadi Ada gini Pak Cipto, tertulis. dengar dulu Pak Cipto, dengar dulu, ya kamu dengar dulu ya. Jadi tadi abang bilang bahwa penyalipan itu rancangan iblis, salah besar itu bang ya. Karena Salahnya itu, di mana? ya oke bang, ya dengar bang ya. Kalau abang mengatakan itu rancangan iblis, ya, maka saya bilang tadi kepada abang, tunjukkan ayat yang dimana iblis datang kepada Maria dan berkata, kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus dan dia mati disalibkan lalu bangkit, kan nggak ada. Kemudian itu kehendak Allah. Contohnya di dalam ayat Alkitab sendiri mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Anak itu lahir berarti kalau dia tidak lahir berarti tidak ada kematian itu. Kalau dia tidak lahir, bagaimana mungkin iblis masuk ke dalam pikiran orang untuk menyelipkan dia? Kan tidak bisa. Dia lahir dulu berarti Allah punya rencangan. Makanya dia itu harus lahir dari seorang perawan. Itu sebenarnya jawaban yang tepat. Jadi kalau abang mengatakan rancangan iblis, bagaimana mungkin itu rancangan iblis? Emangnya iblis itu mengatakan kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu dari saya? Kan tidak ada ayat seperti itu. Jadi itu memang rancangan Bapak bang. Kalau abang mengatakan itu rancangan iblis, salah. Iblis cuman ingin menyalibkan, iblis cuman ingin menghancurkan, tetapi bagaimana dia itu maksudnya udah berhasil untuk disalibkan tetapi dibangkitkan oleh Bapak. Makanya Yesus mati tetapi dibangkitkan oleh Bapak. Dan sebenarnya itu ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berhasil mengambilkan nyawaku kembali. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambil nyawaku. Makanya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah adalah terang dunia. Makanya orang Kristen itu mempercayai itu. Cahaya terang itu adalah dia itu. Jadi kalau abang mengatakan itu adalah rancangan iblis, salah besar. Dan harus tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu yang mengatakan kepada Maria bahwa kamu melahirkan seorang anak laki-laki daripadaku dan dia harus mati dan harus bangkit. Kan tidak ada. Gitu bang. Yosua, apakah selama Musa sampai ke kitab Maleaki, ya, kepada Nabi Maleaki, itu Tuhannya Yesus, ya, atau nggak pernah beraktivitas, ya kan? Dia juga beraktivitas, jadi dia mengutus Jibril kepada Maria dan mengatakan bahwa nanti akan lahir bagimu, ya, berikanlah nama Yesus. Itu adalah aktivitas daripada Ab, bukan iblis. Jangan bilang, ya, bahwa iblis itu bermain terus tanpa ada campur tangan daripada Ab itu, Tuhannya Yesus, gitu loh. Jadi di dalam riwayat Kejadian sampai Maleaki itu ada campur tangan daripada Ab itu. Iya bang. Tuhan berarti bang, berarti Yesus bukan Tuhan bang menurut abang. Memang Yesus bukan Tuhan. Emangnya Tuhan itu apa bang? Emangnya Tuhan itu apa bang? Tuhan itu adalah Ab, ya, Bapa. Bukan, maksudnya Tuhan itu apakah bisa ditunjukkan saja kepada pencipta langit dan bumi? Iya,
Yesus berdoa, Bapa, koma, Tuhan langit dan bumi. Kan dijelaskan di Injil. Iya, berarti Tuhan itu bukan bisa disematkan kepada manusia, kepada benda, bukan kepada pohon, kepada batu. Bisa Tidak nggak? bisa. Tidak bisa. Kalau Tuhan bisa. Iya. Kalau Oh, saya, Iya, kalau berarti dengar saya, dulu. Berarti Tuhan ini nama apa gelar, Bang? Tuhan ini nama sesembahan atau nama, Bang? Gelar apa Tuhan nama, itu, Bang? Tuhan itu sebutan. Iya, jangan sebutan aja. Kalau nggak ngerti bilang, Bang. Tuhan itu sebutan atau maksudnya sebutan apa nama, Bang? Gelar apa nama, Bang? Coba. Gelar, sebutan. Ya udah gelar. Terus kenapa kamu kalau nggak tahu kenapa kamu membahas tentang itu, Bang? Tuhan itu gelar, berarti gelar itu bisa disematkan kepada apapun. Benar nggak? Iya, betul. Ya Tuhan udah. itu Terus bisa kenapa kamu? disematkan kepada Ah. matahari, kepada Iya, batu, berarti abang kepada ini patung. ternyata Bisa. Bang pintar juga sekarang ini. Kenapa? Tadi emang saya bilang apa? Tadi abang mengatakan bahwa Tuhan itu nama, tidak bisa disematkan kepada sesuatu apapun, hanya kepada Sang Pencipta. Benar nggak? Itu kan saya bilang TUHAN dalam huruf besar menurut kamusnya LAI adalah Yehova. Bang, dengar dulu. Berarti sekarang Tuhan itu adalah gelar, bisa disematkan juga kepada manusia dan kepada pohon, kepada batu, kepada apapun. Benar nggak, Bang? Tuhan dalam T besar, U kecil, H kecil, A Bang, kecil, jangan N T kecil. besar dulu, jangan T kecil dulu, Bang. Di dalam kitab aslinya tidak ada T besar, tidak ada T kecil. Ya, maksudnya Kan berbicara tentang LAI bahasa itu Indonesia. menerjemahkan ketika Iya, Bang. dia mau menerjemahkan YHVH, dia tulis huruf kapital semua. Ketika dia mendapatkan bahwa di teks aslinya adalah Theos, ya, dia tulis T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Iya, Bang, ya. Dengar dulu, Bang, ya. Biar enak kita di sini, Bang, ya. Apakah Tuhan ini, ya, Tuhan ini kan bahasa Indonesia, Bang, bahasa kita, cuma kita yang mengerti bahasa Tuhan ini, Bang, ya. Tuhan ini cuma orang Indonesia yang mengerti Tuhan itu disematkan kepada Pencipta. Kita aja yang mengerti Tuhan itu, Kata Tuhan ini tidak ada bangsa lain, negara lain yang tahu, cuma bangsa Indonesia saja. Apakah kata Tuhan ini nama apa gelar? Coba, Bang. Kalau T-nya besar sendiri, Bang, itu jangan, Bang, itu tidak adalah ada. sebutan, itu adalah Bang, dengar Gusti. dulu. Kita kan Ya. cuman yang mengerti, bukan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang mengerti itu, ya. Kita Indonesia aja yang mengerti. Ya udah, Tuhan kamu baca aja sekarang Yunaninya aja, jangan. Iya, Bang. Mudah-mudahan Coba dengar. kamu Iya, kita bisa kan belajar bahasa kan ke bahasa Yunani. Indonesia dulu, Buang Bang. aja itu Biar terjemahan enak. LAI. Ya udah, Bang, karena Abang tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan. Ya udah, berarti Tuhan itu nama apa gelar? Coba jawab dulu. Tergantung konteksnya. Wah, Kalau tergantung konteksnya gimana, Bang? bunyinya sama-sama Tuhan, huruf besar semua atau hanya huruf T yang besar, bunyinya sama Tuhan. Ya, Tapi Bang. LAI menerjemahkan ketika menemukan tulisan Yehova, dia tidak menyalin langsung YHVH, tidak. Tetapi TUHN semuanya kapital. Itu Iya, dia Bang. tulis Coba di dengar dulu, LAI Bang. menulis di belakang kamus Alkitab, ya. Iya, LAI maksudnya di kalau belakang- nggak tahu, di diam belakang dulu, Bang. tulis. Maksudnya gini, Bang, ya. Saya jelaskan, Bang, kalau nggak tahu, ya. Bahasa Iya. Indonesia itu yang ditulis TUHAN, itu bahasa Indonesia, Bang. Bangsa-bangsa lain tidak tahu Betul. itu, Cuma kita Betul. Indonesia yang tahu, Betul. Kemudian saya tanya kepada Abang, Tuhan ini dalam bahasa Indonesia kita ini, apakah bisa disematkan kepada pencipta langit dan bumi, bisa disematkan kepada manusia? Coba Abang jawab, bisa nggak? Ini kan kita bicara soal kekristenan nama Yudaisme. Bang, jawab dulu. Kita tidak berbicara yang lain dulu. Kita berbicara tentang Kalau Tuhan kita dengan bahasa berbicara Indonesia. tentang Yudaisme dan Kristen, itu pasti tulisan Tuhan itu dibedakan sama LAI. Tapi ketika kita berbicara tentang Buddhisme, ya, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan adalah penguasa. Oke, Bang, ya. Oh, Tuhan itu berarti pencipta langit dan bumi. Berarti menurut Abang Tuhan ini adalah nama pencipta langit dan bumi. Bukan nama. Ya udah, kenapa Sebutan, tadi Abang tidak sebutan, mengakui sebutan. bahwa gelar? Waduh, gimana sih orang ini? Sebutan sama gelar kan sama aja.
insinyur, ya, insinyur Miftah, insinyur Yosua, insinyur Dance, itu kan gelar. Kalau Iya, Dance itu nama ya, Iya, bahasa Bang. Coba Inggrisnya abang dengar proper dulu, Bang. name. Iya, Proper Bang. name Coba abang ya. dengar dulu, Bang ya. Aku Ya, jelaskan dulu ya, Bang ya. ya. Tuan, kata Tuan maupun Tuhan itu ya, menurut di dalam kitab kita maupun kitab agama-agama lain itu bisa disematkan kepada manusia, Bang. Biar abang tahu, Bang, bisa disematkan kepada manusia. Tuhan maupun Tuan itu bisa disematkan kepada manusia. Nggak Berarti bisa. kesimpulannya itu adalah gelar. Kalau bukan gelar, bagaimana mungkin bisa disematkan kepada manusia? Karena nama itu tidak bisa disematkan, tetapi gelar itu hanya bisa yang disematkan kepada apapun. Makanya Tuan dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Oke, Iya, Bang. karena bahasa Indonesia, kalau Tuhan itu pencipta, ya, Iya, tapi kalau silakan Bang Danci. Tuhan itu adalah penguasa. Silakan Bang Danci. Mohon maaf Bang Krifta ya, sebentar ya Bang. Silakan Bang Danci. Apa yang disampaikan oleh Pak Krip itu ada kebenarannya. Mari kita menggali dalam bahasa asli. Ya. Kita memulai dari bahasa Aram. Kata Tuhan dalam bahasa Aram adalah Mar. Kata Tuhan adalah Allah. Dalam bahasa Yunani, kata Tuhan Kurios, ini sebutan Yesus, Tuhan atau junjungan Yesus. Lalu kata Tuhan adalah Theos atau Arkodas, tulisan Arkontas. Nah, kita melihat ya, sesebutan manusia adalah Tuhan, yaitu Yesus dalam bahasa Yunani Kurios Yesus, artinya Tuhan Yesus. Kalau sesembahan itu adalah Tuhan, ya. Sebutan sesembahan adalah Tuhan. Ya, Tuhan bernama siapa? Tuhan bernama Allah. Nah, ini bukan hanya sekedar kita ya gali dalam bahasa asli, tetapi dari fakta apa yang telah tertulis di dalam Bible. Oke. Izin saya menunjukkan data dalam Bible ya. Ya, jika berkenan ya diperbesarkan. Oke, terima kasih. Saya menunjukkan Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Saya senang Bible ini karena pada Bible ini ada dua bahasa. Yang sebelah kiri bahasa Yunani, sebelah kanan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bahasa Yunani ya langsung ke ya katanya di sini ada kata Hokurios ya. Hokurios artinya Tuhan atau junjungan. Mari kita melihat terjemahannya ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita baca di sini ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, sini disebutkan junjungan, ya. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Ya, ini junjungan. Oke. Nah, dalam terjemahan yang satu ini, ya, dalam terjemahan yang satu ini, justru dia sebutkan Tuhan. Oke. Nah, kalian panggil aku guru dan Tuhan. Tuhan, mudah-mudahan ya kelihatan di sana. Tuhan, dan kalian memang benar. Ya. Jadi ada Bible yang menerjemahkan sesuai dengan pengertian asli, bahasa asli. Ya. Nah, kita melihat ya, pada Yohanes pasal 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa pun dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Kenapa Yesus berbicara bahwa Dia tidak dapat melakukan segala sesuatu di dalam dirinya? Karena Dia bukanlah Allah. Ya. Tetapi utusan, berdasarkan pengakuannya pada Yohanes 17 nomor 3, ya, mengenal hidup yang kekal itu, ya, mengakui Allah satu-satunya, ya, Tuhan Allah satu-satunya, dan Yesus yang engkau utus, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang engkau utus. Kalau Yesus berbicara Allah satu-satunya, ya, Tuhan yang benar, maka Yesus bukan Tuhan. Iya. Karena kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord, maksud saya Lord. Sekali lagi saya ulangi, kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord. Ya, etimologi Lord itu, ya, awal pertama ada seorang yang membagi-bagikan roti. Sejak saat itu orang di Britania Raya di Inggris sana menyebutkan dia Lord. Nah, jadi Lord adalah junjungan atau tuan seorang manusia, ya, bukan Tuhan. Konon etimologi dari kata Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, Tuhyang. Ya, ini sebutan salah satu sesembahan. Jadi kata Tuhan itu adalah sesembahan, berarti bukan manusia. Yesus memiliki sesembahan. Ada yang mengatakan awal pertama Tuhan, lalu berkembang menjadi Tuhan. Ya. Pada dasarnya Tuhan itu disematkan kepada manusia. Tuhan adalah sesembahan, bukan sosok manusia. Nah, mari kita melihat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ini bukan kemanusiaan. Ya. Kita melihat, ya, Matius pasal 26 nomor 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapa,ku jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada dua hal di sini, ya, menjelaskan Yesus bukanlah sesembahan, bukanlah Tuhan. Pertama, Yesus berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah, dia tidak perlu berdoa, dia langsung memutuskan segala sesuatu. Lalu di sini disebutkan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berdasarkan fakta di sini, Yesus, ya, patuh kepada Allah. Oke. Mari kita comparekan dengan Lukas pasal 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Kudus ke padang gurun. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dipimpin oleh Roh Kudus, bukanlah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, fakta yang ada, Kisah pasal 2 nomor 4. Banyak orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Apakah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Tuhan? Tidak. Nah, kita perhatikan Matius pasal 23 nomor 9. Jangan menyebut sebarang bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu di sorga.
Yesus ini menegaskan, melarang menyebutkan sesembahan yang tinggal di bumi ini, yang pernah menjadi manusia, atau siapapun dia yang dipakai, diurapi oleh Allah, tidak boleh disembah, karena hanya satu sesembahan yang ada di surga. Nah, jelas di sini Yesus menyembah Tuhan. Nah, mari kita melihat. Ya. Tuhan itu sebetulnya tidak pernah turun menjelma menjadi manusia, tetapi ketika dia menyampaikan misi dan visi kehendak Allah dalam karya penyelamatan, dia mengutus malaikat. Karena kata malaikat dalam bahasa Arab malak. Malak artinya yang diutus. Tidak mungkin Allah telah ciptakan spesial untuk menyampaikan firman, mengutus malaikat untuk menyampaikan firman. Tidak mungkin dia mengutus dirinya sendiri. Ya. Ya, jangan panjang lebar Pak Dente, biar kita kan kesimpulannya dulu. Tapi Ya. ini bisa sebentar. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Sabar. Tinggal 2 menit. Karena saya ini memiliki talenta untuk menyampaikan ini dia suatu bagian. Ini ya. Karena Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu yang dia sampaikan itu berasal dari Allah. Dan apa saja yang dia lakukan itu otoritas dari surga. Ketika Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, sesungguhnya Allah yang berbicara lewat Roh Kudus. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Siapa yang berbicara? Yang berbicara itu adalah Allah melalui Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berbicara sebelum Abraham ada, aku telah ada, Kristen langsung justice. Oh, ternyata dia adalah Tuhan. Dia tidak tahu, Kristen tidak tahu bahwa Roh Allah di dalam Yesus yang menggerakkan akal, kehendak, kemauan, emosi dan sebagainya. Bukan hanya Yesus seperti ini, para nabi-nabi itu diilhami oleh Roh Kudus. Apakah Nabi Musa disebut Tuhan? Tidak. Cuma Nabi Musa dikaruniakan, ya, seperti Allah, memiliki otoritas. Oke, demikian. Iya, baik Pak Dente. Pak Dente dengar baik-baik ya. Saya akan cuma nanya aja Pak Dente, jujur dulu Pak Dente, biar kita kan jangan panjang lebar ya. Iya, mengenai Tuhan ini dan Tuhan ini kan kami tadi jelaskan, makanya Pak Dente yang masuk. Saya tanya kepada Pak Dente ya, Tuhan dan Tuhan ini apakah bisa disematkan kepada manusia? Tolong Pak Dente jawab dengan jujur. Sekarang jawab Pak Dente. Ya. Saya telah katakan tadi, kata Tuhan itu sesembahan. Tuhan Pak Dente, Tuhan Tapi Tuhan dan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya disematkan kepada manusia ciptaan, karena Tuhan juga dalam bahasa Inggris Lord, ya. Oke, Pak Dente berarti ya udah jelas ya, Pak Dente di sini udah mengatakan bahwa Tuhan dan Tuhan itu sama dan bisa disematkan kepada manusia. Sepakat Pak Dente? Saya tidak mengatakan Tuhan dan Tuhan itu sama, ya. Pak Dente, saya katakan, ya aduh, kenapa lagi? Wah, Pak Joshua jangan mempelintir perkataan orang. Jangan memutarbalikkan ya. Anda jangan memutar balik loh. Kata Gimana? Tuhan itu Oke, lanjut dulu Pak Dente. Oh, kita aku sebutan terhadap Allah Sang Pencipta, sedangkan Tuhan itu sebutan manusia. Ya, ada beberapa ya. Oke, saya tunjukkan. Oke, baik Pak Dente. Ya. Nah, Pak Dente dengar dulu Pak Dente. Pak Dente tadi mengatakan bahwa Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Berarti Tuhan dan Tuhan sama nggak? Coba, karena dua-duanya itu bisa disematkan kepada manusia, maka sama nggak kata itu? Coba Anda telah jelaskan. memutarbalikkan perkataan saya. Bukan, Pak Dente. tidak Kan pernah saya mau mengatakan nanya jujur Tuhan Pak Dente dan biar Tuhan. enak. Oke, host, ini orang sepertinya
memutarbalikkan apa yang kau katakan. Yosua, jangan Anda sekali-kali mempelintirkan perkataan orang. Tuhan dan Tuhan itu Beliau nggak sama. pernah menyamai-nyamai Tuhan dengan Tuhan, dong. Saya katakan itu sebutan khusus Sang Pencipta. Sedangkan Tuhan itu kata hormat bagi manusia. Jadi saya tidak pernah mengatakan ini sama. Ya, Yosua, Anda telah dibutakan. Itulah sebabnya Anda harus banyak belajar lagi. Ya. Iya, Pak ada Dente. beberapa contoh di dalam Bible, ya. Saya Iya, tunjukkan Pak Dente lagi. lanjut dulu. Kan pertanyaan saya kan Sebenarnya maksudnya Anda dengarkan dulu. Bos, ya oke lanjut Pak saya Dente. saya nggak suka apa yang dimaksud oleh Joshua ini, saya nggak suka. Dari tadi saya di bawah itu mendengarkan Pak Dente menjelaskan bahwa Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Joshua ini berusaha untuk memelintir perkataan. Turunkan aja, udah nggak berguna dia. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Yosua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali-kali ya, Turunkan, ya. jangan turunkan biar kita diskusi. Jangan takut ya, Bang, biar kita itu Jangan saling turunkan, membuka jangan wawasan. turunkan. Ya, Bukan tapi masalah Bang. takut, karena perkataanmu itu memelintir. Perkataanmu Joshua, kamu nggak hormat dengan orang tua. Kamu simak kupingmu, dari tadi aja aku di bawah aja nyimak. Bang, bahwa yang gimana namanya aku nggak Tuhan hormat sama itu orang tua, berbeda Bang? dengan Aku Tuhan. hormati, Bang, itu. Saya tidak marah, saya berpuasa, saya Izin, Islam. Tapi kalian, kamu Joshua, kamu yang nggak mendengarkan. Turunkan aja host. Ngapain dia? Nggak gunanya dia. Oke, Pak Dente saya sudah baca benar itu. Yohanes pasal 4 nomor 19. Kata perempuan itu kepadanya, ini kepada Yesus, Tuhan, ya. Anda bisa baca dari sana. Ini Disimak baik-baik Pak Joshua ya. Tuhan ya di situ ya. Tuhan, Tuhan, bukan nyata Tuhan. sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, sekali lagi seorang wanita ini menyebutkan nyata bahwa Yesus adalah Tuhan dan seorang nabi. Seandainya di sini kita robah Tuhan, karena ada juga Bible mengatakan Tuhan. Misalnya ini dirobah Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan yang disebut ya sesebutan sesembahan adalah nabi? Masa Allah adalah nabi? Jadi benar ini nyata kepadaku bahwa engkau adalah Tuhan. Ya, Tuhan nyata kepadaku menurut seorang perempuan ini bahwa engkau seorang nabi. Jadi kalau dia Tuhan lalu disebut nabi, tidak cocok karena nabi itu sebutan Sang Pencipta. Nah, kita melihat ya. Yesus disebut Kristus. Kristus artinya yang mengurapi. Tidak mungkin Tuhan mengurapi Tuhan. Ya. Berdasarkan kitab Ibrani 1 nomor 9 Allah mengurapi Yesus. Lalu kita melihat ya fakta yang ada pada kitab ya Kisah Para Rasul. Saya tunjukkan di atas ini. Oke. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat nomor 27 bagian B. Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi di sini Yesus hamba. Kalau hamba berarti dia memiliki Sang Pencipta yang dia sembah. Hamba itu pelaku firman Allah. Hamba itu diberikan otoritas untuk menyampaikan kehendak Allah. Lalu di sini disebut yang engkau urapi. Jadi pengertian yang diurapi ibarat seorang raja pada kitab Tanak saat telah diurapi. Sejak saat itu roh Tuhan menyertai dia. Yesus diurapi. Sejak saat dia diurapi, roh Tuhan menyertai Yesus. Iya. Jadi di sini Yesus sebagai hamba dan yang diurapi. Jika ada yang mengatakan dia adalah sesembahan, dia telah memutarbalikan firman Tuhan ini, apalagi gali dalam teks asli. Oke, Pak Dente.
baik ya, Pak Dente, ini gini aja biar enak kita ngomong Pak Dente ya. Ya, gini ya. Ya, tadi saya sendiri dengar Pak Dente mengakui bahwa Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan. Aduh, ini orang tidak mengerti. Sekali lagi saya menyampaikan. Pak Dance stop, jangan emosi, tenang aja. Itu Ya, saya tenang. Yosua itu berkata benar Pak Dance ya, bahwa Tuhan Iya, dan benar, Tuhan benar, bisa, benar. Dia Tuhan setuju, dan benar. Tuhan bisa disematkan kepada matahari, kepada air, Yes, yes. kepada manusia. Jadi Ya, ya. Yosua ini Pak Kripto. manusia. Begini, Tunggu. dia mengatakan bahwa saya, dengarkan dulu Pak Kripto, dia mengatakan bahwa saya menyamakan. Katanya saya telah mengatakan, ya, Tuhan dan Tuhan itu sama. Dengarkan Pak Kripto, jangan bela yang salah. Saya tidak pernah mengucapkan hal itu. Saya mengatakan Tuhan, ya, sebutan kata hormat kepada manusia. Lalu Tuhan itu adalah, ya, jabatan atau sebutan sang pencipta. Ya, sekali lagi Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Oke, Oke, baik Pak Dente. Diam dulu Pak Cipto. Yosua tenang. Diam dulu, biar enak kita ngobrol. Saya mau bicara sama Pak Dance. Pak Dance. Oke. Pak Dance itu membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Bagus. Ya, tetapi Tuhan itu bisa dipakai kepada Tuhan. Kenapa? Yes. Bahasa Inggrisnya the Lord of Lords, ya. The whole, ya. The Lord L besar of Lords plural. Jadi penguasa, segala penguasa, dialah bagi orang Muslim, dialah Allah. Bagi orang Kristen, dialah Ab, Bapak. Bagi Yahudi, dialah Yehova. Ya, the Lord of Lords. Karena banyak penguasa di alam semesta ini, ya. Binatang penguasa, ya kan? Kepala bengkel juga penguasa, ya. Supir juga penguasa. Ya, banyak penguasa, tapi penguasa dari segala penguasa adalah Allah menurut Pak Dance. Menurut saya Ab, menurut orang Yahudi Yehova, gitu loh. Paham Pak Dance? Iya, paham Pak Cipto ya. Ya, Pak Cipto, saya tanya dulu ya. Ya, Pak Cipto mengatakan bahwa tadi udah sepakat sama saya bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu bisa disematkan kepada manusia. Berarti dua kata itu sama-sama bisa disematkan. Sekali. Oh, ini dasar emang Yosua ini dasar penipu ini. Dasar Bukan pendusta penipu. kamu ini. Dengan dulu Kripto, dengar dulu dari tadi saya simak ini. Ini. Iya, oke. Ya, biar kita maksudnya selesaikan dulu ini, Bang. Kamu itu Biar enak, memang Bang. dasar penipu kamu itu. Dengarkan dulu. Dari tadi sudah dijelaskan secara rinci. Kata Tuhan dan kata Tuhan itu berbeda. Walaupun penyampaian kata Tuhan kepada Tuhan, Tuhan itu yang maha pencipta, yang maha segala-galanya, sedangkan Tuhan itu belum tentu tidak maha kuasa. Hanya punya kuasa. Tuhan itu kuasa, bukan maha kuasa. Sedangkan Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya. Sedangkan Tuhan itu tidak maha pencipta. Penguasa, hanya penguasa, tapi tidak maha penguasa. Dasar kau penipu kau. Memelintir orang ngomong. Enggak, Yosua tidak menipu. Tidak menipu. Dengar dulu Kripto, kau juga sama saja. Dengarkan dulu. Iya Bang Miftah. Dengarkan dulu kau. Dari tadi kan sudah dijelaskan berulang-ulang kali, kamu diulang-ulang terus. Sudah, sekarang kayak gini aja, fokus saja. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Kuasa. Yosua, jawab. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Ya, baik. Biar kita kan enak, Bang. Jangan Jawab dulu. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? manusia itu maha kuasa.
Belajar di mana kalau manusia itu maha kuasa? Bang, coba dengarlah. Jangan, maksudnya jangan. Saya tanya, saya jawab dulu. Kalau manusia itu maha kuasa atau kuasa? Iya, Bang. Kan aku bilang tadi manusia itu kan kuasa. Dengar nggak, Bang? Oke, silakan. Ya. Saya ulangi kita lagi kan pertanyaan. Menjelaskan. Kalau manusia Iya. itu maha kuasa atau kuasa? Silakan. Kan aku bilang manusia itu berkuasa, ya bukan berkuasa, kata yang tepat Maha bagi kuasa manusia tidak? itu adalah kuasa. Manusia itu maha kuasa Bang. tidak? Kata tepat itu. Manusia Bukan itu bukan maha kuasa tetapi tidak? Manusia itu kuasa, Bang. Manusia tetapi maha manusia itu kuasa tidak? Manusia Kuasa, Bang, maha bukan maha kuasa. Oke, berarti Bertanya banget, kuasa Pak. ya. Nah, kalau Tuhan Yes. maha kuasa atau sekedar kuasa? Iya, kalau Tuhan mah maha kuasa segala. Oke, siap. Kalau Yesus itu manusia atau bukan manusia? Yesus manusia. Oke. Berarti kalau Yesus itu kuasa atau maha kuasa? Yesus kuasa lah. Dia maha kuasa karena membangkitkan orang mati. Saya tanya lagi. Kalau manusia itu kuasa, Tuhan maha kuasa. Kalau Yesus manusia atau bukan manusia? Ya, iya. Bang, Tuhan kan bisa disematkan kepada manusia. Kenapa Saya kau tidak bisa menanyakan memimpin di itu. sini? Yang saya tanyakan, Yesus manusia Iya, atau jangan bukan manusia? jangan mengalihkan pertanyaan dulu. Kita bereskan kata Tuhan dulu, Bang. Enak. Yang saya tanyakan, Yesus manusia atau bukan manusia? Ya, aku bilang tadi Tuhan benar-benar manusia. Tapi kita bahas adalah Saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan, Yesus ini manusia atau bukan manusia? kenapa kamu begitu erat tidak mengakui kata Tuhan? Saya tidak menanyakan itu. Tadi sudah dibahas berulang-ulang. Yang saya tanyakan, Yesus ini manusia atau bukan manusia? Kan aku mengatakan Yesus itu benar-benar manusia. Saya tanya lagi, Yesus itu manusia Jangan atau bukan mute, manusia? Bang, biar kita kan diskusi Ya makanya jawab sesuai dengan pertanyaan, karena sudah berulang-ulang. Di sini bukan gereja, di sini bukan tempat penipuan. Di sini bukan tempat penipuan dan pembohongan. Justru aku yang Saya tanya ulang, Yesus ini manusia atau bukan manusia? kan aku bilang dia itu benar-benar manusia, benar-benar Tuhan. Dengar. Di mana dalilnya kalau Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia? Ya iya, banyak ayat dalam. Silakan tunjukkan dalilnya di mana kalau Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Silakan. Iya, baik ya. Tetapi itu kita mengalihkan topik, Bang. Ya. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Silakan. Kenapa takut sekali kalian kalau bahas Tuhan dan Tuhan ini? Silakan tunjukkan dalil kalau Yesus itu benar-benar Tuhan. Silakan kajiannya Pak Dance lanjutkan. Kita di sini bukan untuk penipu ya. Oke. Oke ya, saya menyampaikan kajian. Maaf ya, di sini hujan lebat ya, memungkinkan nge-lag ini, tapi mudah-mudahan ya tidak ada gangguan jaringan. Saya memulai ya dari Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena ayat ini dipakai oleh Oten mengatakan bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia. Nah, hal ini suatu pembohongan besar. Ya, Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia, tetapi Allah memberikan firman kepada Yesus. Ya, oke, saya akan membahas ini. Ya, saya bacakan ya sini. Oke. Pada mulanya firman itu ada. Jadi
pada mulanya ya Allah menciptakan segala sesuatu melalui perkataannya, ya, bukan sumbangsi daripada Yesus. Oke. Dan kita melihat di sini firman itu bersama-sama Allah. Dan hal yang paling utama pada bagian yang ketiga ini, dan firman itu adalah suatu Allah. Ya, Anda harus ketahui ya, biasanya kata Allah, ini Allahu besar, Ahu besar, itu adalah sesama yang benar. Kalau Allah huruf kecil, itu adalah sifatnya Allah. Nah, di sini firman itu adalah suatu Allah. Nah, ini Allah huruf kecil, berarti itu sifatnya Allah. Nah, kita melihat di sini ada catatan kaki. Ya, di sini bintang lalu C. Itu artinya keterangan ini ada pada bagian bawah. Nah, ini kita melihat pada bagian bawah ya 1.21 itu merujuk kepada Yohanes pasal 1 nomor 1 atau bersifat ilahi. Jadi yang dimaksudkan ya firman itu suatu Allah, firman itu adalah sifatnya ilahi, ya. Firman itu bukan Allah tetapi sifatnya ilahi. Kita melihat ya pada Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama, ya. Di situ disebutkan logos, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kitab. Artinya logos dalam bahasa asli ya firman Allah yang ditulis oleh para nabi. Nah, saya berikan contoh begini ya. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada nabi melalui malaikat, itu dalam bahasa Yunani kata firman itu adalah rema, itu suara langsung. Dan ketika nabi menuliskannya itu adalah logos, ya, tulisan adalah grafo. Nah, yang dimaksudkan Yohanes pasal 1 ya nomor 1 itu adalah logos, ya, sifatnya Allah. Nah, mari kita melihat ya. Sebentar saya akan gali ke dalam bahasa Yunani. Namun kita gali dulu dalam bahasa Indonesia sini. Ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, ada kata melalui. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Sekali lagi ini tidak ada sumbangsi Yesus. Yesus di sini bukan pencipta. Yesus adalah manusia, bagian ciptaan Allah. Oke. Kita melihat dalam Bible Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya. Ya. Sebelum ini paruh tadi dorang tendang. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam bahasa asli, saya sebutkan dulu dalam bahasa Indonesianya sini. Oke. Yohanes pasal 1 nomor 14. Ya, kita pelan-pelan saja, ya. Pelan-pelan supaya kita cepat mengerti, bukan buru-buru. Nah, ayatnya yang ke 14. Saya ikuti dulu ya. Saya ikuti dulu apa yang dikatakan dalam Bible ini. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Ternyata yang disebutkan di sini manusia itu menerima kemuliaan. Apa kemuliaan yang diterimanya? Yaitu firman. Ya, mari kita melihat dalam bahasa asli. Nah, Yohanes pasal 1 nomor 14. Kai hologos sark egeneto. Nah, pengertian di sini kata logos itu firman-Nya Allah, bukan Allah. Lalu disebutkan ya sark egeneto. Egeneto artinya ya kita melihat dalam strong number-nya maka muncul di sini arise. Arise artinya muncul.
atau nampak. Menunjukkan bahwa firman-Nya Allah itu nampak kepada daging. Oke, kita melihat ya. Kenapa saya terjemahkan daging bukan manusia? Kalau manusia, antropos. Nah, benarkah ini adalah manusia? Kita lihat. Shark. Shark itu adalah flesh. Berdasarkan fakta yang ada, ya, yang dimaksudkan oleh Oten, shark itu adalah manusia, adalah Yesus, itu tidak salah. Tetapi di sini Yesus menerima firman, bukan Allah menjelma menjadi manusia. Nah, kita melihat ya, bukti bahwa Allah memberikan firman kepada Yesus, bukan Allah menjadi manusia. Kita melihat pada ayat yang ke-32, itu buktinya Yesus menerima firman, ayat 32. Ini masih Yohanes pasal 1 ayat 32. Ya. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, ia tinggal di atasnya. Kalau Allah telah menjadi manusia, maka tidak mungkin roh Tuhan akan menyertai Yesus. Nah, bukti Yesus menerima firman ketika roh Allah menyertai dia. Ya. Lalu bukti selanjutnya pada ayatnya yang ke 18. Ya, ini masih Yohanes pasal 1. Maaf ya suara saya parau karena saya ini kurang sehat. Tapi saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran Islam walaupun kondisi saya ini kurang sehat. Oke. Kita melihat ayatnya yang ke 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bagaimana mungkin Yesus yang disebutkan oleh Oten dia adalah Allah sedangkan Yesus kelihatan? Nah, hal ini membuktikan apa yang saya sebutkan. Yohanes pasal 1 ayat 14 itu berdasarkan bahasa asli egeneto shark. Shark egeneto. Sekali lagi, shark egeneto menunjukkan bahwa firman itu nampak kepada daging, ya. Firman itu nampak pada daging berdasarkan bahasa asli. Ya. Kaiologos sark egeneto. Ya. Firman-Nya Allah, sifatnya Allah nampak kepada daging. Egeneto nampak atau kelihatan atau dipasang. Ya. Oke. Kalau kita menganalisa Yohanes pasal 1 nomor 14 ini, kita ya comparekan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti dalam Bible, ya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi di sini, Yesus menerima firman. Iya. Oke, demikian. Ini mungkin Bang Suma sudah mau siap-siap menyampaikan narasi. Silakan. Saya parkir dulu. Oke. Terima kasih Pak Dante atas kajiannya pada siang kali ini. Sebelum kita lanjut acara, kami sapa-sapa dulu nih tamu nih, ada 2 tamu. Selamat siang Pak Sagittarius. Sagittarius. Nggak ada. Pak Soso. Selamat siang Pak Soa. Nggak ada. Lanjut, Ustadz Miftah mungkin ada yang mau ditambahkan atau kajian lagi, silakan Pak Ustadz Miftah. Monitor Pak Sagittarius. Monitor. Iya, Muslim Lapor. Kristen Pak. Kristen, Pak. Oke.
Silakan Anda bertanya atau diskusi dengan Pak Dante. atau dengan Padahal Ustaz. Silakan. ya si mualaf ya, yang pendeta. Iya, iya benar. Oh, Pak Dance, Pak Dance tadi bilang firman itu bukan Allah ya? Dance monitor. Saja Bang, Pak Sagitarius. Iya, saya pengen- Bang karena tadi Sagittarius kan dia ini, ngomong firman Bang itu, Sagittarius makanya ini saya bertanya. Kristen. Menurut Pak Dance itu Kristen. apakah firman itu bukan Allah? Oke ya, Sagittarius gini. Gurunda belum monitor ya? Gurunda Belum. monitor Gurunda. Oke gini Bang Sagittarius. Sampaikan sesuatu. Gini, Bang Sagittarius, firman Allah Iya, lanjut Pak Ustaz. Bang Sagittarius mengerti Ya. nggak apa itu arti firman? Iya, tanya. Iya apa arti firman, ngerti nggak? Bagaimana? Iya abang mengerti nggak apa arti firman itu? Firman itu kalau bahasa aslinya dalam Alkitab itu logos atau logos atau pengetahuan. Dari mana itu pengetahuan itu? Hologos. Dari mana itu kamusnya itu? Hologos. Iya dari Hologos. mana? Dari mana kalau firman itu adalah pengetahuan? Pengetahuannya Allah. Hologos. Iya dari mana Hologos. sumbernya? Dari mana sumber kalau firman itu adalah pengetahuan? Di mana sumbernya? Ya, firman pengetahuan Allah berarti dari sumbernya dari Allah tuh. Kenapa Yang tanya saya lagi? tanyakan, Anda tadi mengartikan Ya kan firman. kakak bilang begini, firman itu kan hologos. Artinya hologos itu kehendak Allah atau pikiran Allah. Jadi Oke, atau gini, Bang kecerdasannya Sagittarius. Allah. Jadi Bang, begini Bang Bang, Sagittarius, Bang. gantian, Bang, gantian. Tunggu Bang, tunggu. Yang saya jelaskan. yang saya tanyakan, dari mana sumber ataupun referensi ketika Anda mengatakan firman adalah pengetahuan? Ya dari bahasa aslinya tuh, aslinya logos, hologos itu pengetahuan atau kecerdasan. Pengetahuan dengan firman itu berbeda. Kalau Siapa firman, bilang? dengar dulu. Makanya kau Kalau kalau kau maksud firman di dalam Al-Quran ya mungkin beda. Tapi yang bukan dari kita Al-Quran, bicarakan bukan. semua sesuai dengan Oke, firman itu bahasa bahasa aslinya. apa? Oke, saya tanya. bahasa aslinya Kalau kan firman, hologos. saya tanya. Hologos. Kalau firman itu bahasa apa? Hah? Saya tanya, firman itu bahasa apa? Firman. Kita cek di KBBI ya, arti daripada kata firman. Ya kalau baca kalau akadnya firman ya beda tuh. Ikut KBBI sih terbatas lah. Kau mau Oke. sama akad itu dengan Saya tanya, KBBI kalau sih. firman itu Tapi bahasa kalimat apa? itu Kalau bodoh. firman itu? Kalau ikut KBBI Santai nanti dulu, kau bodoh. santai. Tidak. Saya tanya, kalau firman itu bahasa apa? Saya Firman tanya. itu kan begini Bang, firman itu kan orang Indonesia kan ambil dari bahasa Arab, firman. Kata siapa firman itu bahasa Arab? Ah, ngadi-ngadi. Iya dong. Dari mana kamu? Dari mana kamu ngambil rujukan kalau firman itu bahasa Arab? Bahasa Arab. Kalau orang Indonesia yang ambil. Kata siapa firman itu bahasa Arab? Nggak ada bahasa Arab itu firman. Baru bahasa apa kalau bukan bahasa Arab? Oke. Firman itu berasal dari bahasa Persia kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia, artinya perkataan. Itu firman. Berarti salah Bang, salah. Silakan tunjukkan. Salah Bang. Oke, kita cek ya. Kita cek yang kau dari maksud- KBBI. yang kau Santai-santai maksud dulu. firman ini firman yang gimana? Santai dulu, Tunggu saja. santai pelan-pelan, Yang kau santai. maksud ini firman itu firman yang Santai dulu. Firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 atau firman yang Santai mana? dulu. Ini Silakan santai jawab. dulu. Nah, santai. Ini apa tulisannya sama enggak?
Yang kau maksud itu firman yang mana? Yang Loh, kok ayat firman yang mana? Kok firman yang mana gimana? Ini apa ini tulisannya ini? Ini tulisannya apa? Bingung, Bang. Yang saya tanya, yang kau maksud itu Coba firman apa perkataan itu firman yang coba mana? santai dulu. Ini bacaannya Jelaskan. apa? Ini santai dulu. Ini bacaannya apa? Mana? Ini Oh, bacaannya firman. apa ini? Hmm. Apa artinya? Firman berarti Tadi abang bilang apa? Perkataan. sama nggak di sini? Firman itu perkataan abang. Iya. Iya, ini arti firman emang perkataan. Saya tanya kan abang tadi bilang firman itu perkataan. Iya, ini firman adalah perkataan. Ya, ini artinya ini. Halo. Maksudnya firman itu artinya apa? Perkataan. Iya, firman itu emang arti itu kan ini bacanya apa ini? Mana? Yang ditunjuk cuma firman saja. Bagaimana tidak lihat apa? Mana artinya? Kakak tunjuk cuma firman saja. Firman berarti apa? Firman berarti apa? Kadang-kadang teman-teman noten ini lucu ya. Coba baca firman. Kau yang lucu, kau tahu kebodohanmu sendiri. Kau Coba yang lucu. coba baca. Sudah bodoh. Firman berarti Orang lain ini. firman berarti Perkataan. Yang kau maksud itu firman yang mana? Firman itu perkataan. Loh, kok firman yang Menurut mana? kau itu Oke. firman itu perkataan. Firman yang mana? Emang firman ada berapa? Ada tukang bakso, ada tukang bubur gitu. Beda, Firmannya yang, gitu. yang kau maksud itu firman perkataan atau yang mana? Yang kau maksud itu firman Ya yang oke. mana? Gini. Oke, siap ya gini. Oke, gini. Menurut Anda, firman itu ada berapa menurut Anda? Kalau Anda bilang firman itu perkataan, berarti saya juga bisa berfirman. Ada berapa Saya. firman? Iya betul nggak? Saya juga bisa berfirman. Karena itu juga perkataan saya. Saya berfirman. Iya betul, memang Betul benar. Oh, Betul. betul. Yang namanya Bang Sagitrius, Makanya yang kalau namanya firman itu ada berapa banyak? aduh, gantian ya. Oke, Bang. Firman memang perkataan. Makanya saya bilang, kau itu belum tahu apa-apa sudah mau pengen tahu. Oke, siap. Gini. Abang, kalau menurut Abang, oke, firman adalah pengetahuan, misalkan ya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 itu, apakah firman itu adalah sang sumber itu sendiri? Firman berasal dari sang sumber toh. Oke. Dia adalah Allah Ya, sendiri. apakah yang berasal dari sang sumber itu adalah sang sumber itu sendiri? Iya tuh. Kan situ kan jelas. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Ketika Siap. itu firman Berarti ya, semua- kita bicara firman ya. Iya, Awas, ingat. santai dulu, Kita bicara santai firman, dulu, ya. santai dulu, Kita santai bicara dulu. firman. Jangan kau Iya, bicara santai di- dulu. Santai, tenang dan tenang. Santai dulu. Berarti semua yang berasal dari sang sumber itu sama dengan sang sumber, betul? Semua yang berasal dari sang sumber, semua itu apa? Bicara yang jelas. Semua itu apa? Jangan bicara yang pukul yang kenal tembok, Bang. Yang Bang. dimaksud semua itu apa, Bang? Oke, Bang. Kalau Firmannya Yesus itu mengatakan semua oke. enggak? Kalau Yesus itu firman Tuhan bukan? Yesus adalah firman, hakikatnya di firman. Oke, firman Tuhan. Nah, kalau firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Firman mana? Oh, firman yang mana? Yang mana? Kok firman yang Firman mana? mana? Kan kata Anda bilang tadi, firman ini. apakah Yesus itu dari firman? Kau bilang firman ini firman apa? Kau tidak jelas. Kau ngomong itu jelas. Oke, firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Emangnya Allah sendiri punya firman? Oke, Bang. Kalau Yesus dengan firman itu Allah sama nggak? sendiri punya firman. Oke, Bang. Kalau Yesus dengan firman sama nggak? Allah sendiri punya firman. Saya tanya. Saya tanya, kalau Yesus dengan firman sama nggak? Ya beda tuh. Yesus kan dia sudah jadi manusia. Makanya saya Oh, tanya, jadi kalau manusia. firman Oke, sama. berarti Beda gitu. berarti firman yang telah menjadi manusia begitu. Daging. Begitu. Firman yang menjadi manusia begitu. Yohanes 1 ayat 14. Iya, ayat 1:14. Firman di situ. Oke, firman telah menjadi manusia, Bang. Kalau manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan?
Manusia itu siapa? Manusia itu siapa? Yang dimaksud manusia itu siapa? Loh, kok manusia? Emang manusia apa? Ada manusia? Yang dimaksud manusia siapa? Coba. Ya, saya ikuti narasi Anda, Bang. Iya, firman telah menjadi manusia. Kalau firman itu Tuhan bukan? Firman itu yang Bang. telah menjadi manusia itu ya Yesus. Iya, Lalu firman ngomong siapa? Iya, santai, Bang. Santai. Yang ngomong Pelan-pelan. siapa? Iya, firman telah menjadi ini kan. Tunggu, Bang. Aduh, santai dulu. Tunggu, Bang. Tunggu. Gimana? Yang maksud manusia itu siapa? Manusia itu manusia siapa? Oke, Yesus. Hah? Yesus. Yesus, Dia manusianya manusia Yesus. Manusia Yesus. Oke, Itu baru jelas. Yesus ini dari firman, betul nggak? Betul lah. Kan ada ayat. Oke, firman itu Tuhan bukan? Firman itu Tuhan lah. Tuhan. Makanya suara kamu Kalau bukan Tuhan. Yesus Tuhan bukan?